Nama saya Hikiang, satu-satunya pewaris grup Yuan Hang. Jujur saja, saya lelah dan tidak ingin lagi terikat oleh lingkaran cahaya keluarga, saya hanya ingin menjadi pekerja kantoran biasa. Hidup tenang dan santai, tetapi di perusahaan ada seorang rekan wanita yang ekstrim yang terus-menerus mengejar saya. Dia bersikeras menumpang mobil Volkswagen tua saya untuk pulang kerja. Untuk menghindarinya sepenuhnya, saya hanya mengganti sepeda ontel tua. Selain belnya yang tidak berbunyi, seluruh badan mobil ini berbunyi. Sejak saya mulai mengendarainya, semua orang di perusahaan menertawakan saya karena miskin dan pelit. Rekan wanita itu bahkan lebih buruk. Dia langsung mempermalukan saya di depan umum, tetapi saya tidak peduli sama sekali. Bagaimanapun, saya mengendarai sepeda ontel tua yang tanpa reot ini. Saya bertemu dengan secercah cahaya milik saya. Hingga suatu hari, eksekutif inti grup tiba-tiba diterjunkan ke perusahaan. Seluruh perusahaan, tidak seorang pun, tidak perlu hormat. Namun, presiden wanita yang selalu dikenal sebagai gunung es itu, setelah melihat penampilan saya, wajahnya langsung menjadi pucat pasi. Nama saya Hikiang, tahun ini 26 tahun. Tidak ada yang tahu bahwa saya sebenarnya adalah satu-satunya pewaris Yuan Hang Group yang bernilai ratusan miliar. Singkatnya, saya adalah spesialis produk biasa dengan gaji bulanan 8.000 di bidang teknologi. Ayah saya, yaitu ketua Yuan Hang Group, Yi Jiangwo, selalu menganggap saya tidak tahu cara menikmati berkah. Alih-alih menjadi putra mahkota yang baik, saya malah harus pergi ke tingkat akar rumput untuk mengalami penderitaan dunia. Namun, dari mana dia tahu bahwa saya benar-benar lelah? Sejak hari saya lulus dari Oxford, dia menempatkan saya di semua posisi inti grup secara bergantian selama 5 tahun penuh. Saat membuka mata, ada kontrak proyek senilai puluhan miliar. Saat menutup mata, ada intrik dan persaingan sengit di dewan direksi. Orang-orang di sekitar saya, entah ingin mendapatkan keuntungan dari saya, atau menganggap saya benar-benar kesal dan lelah. Saya hanya ingin bersantai sepenuhnya. Setelah beberapa hari tenang, saya memalsukan resume biasa dan menemukan anak perusahaan yang paling terpencil ini. Seperti yang diharapkan, saya menjalani kehidupan abadi dengan menyentuh ikan saat bekerja, berolahraga setelah pulang kerja, dan meneliti makanan lezat di akhir pekan. Dan membuat arak beras sendiri. Untuk tetap rendah hati, saya mengendarai mobil Volkswagen bekas yang dibeli ibu saya saat kuliah. Mobil itu diparkir di tempat parkir dan tidak mencolok dibandingkan dengan mobil lain. Sama seperti saya. Awalnya saya mengira kehidupan santai ini akan berjalan dengan tenang. Sampai kemunculan Wang Wei benar-benar merusak ketenangan ini. Wang Wei adalah bagian dari departemen kami. Wajahnya lumayan menarik, hanya saja riasannya terlalu berlebihan. Aku curiga dia harus bangun 3 jam lebih awal setiap hari untuk bersolek. Di minggu pertamanya di perusahaan, dia sudah mengincar aku. "Kiangge, kamu tinggal di mana?" Dia mendekat ke mejaku, suaranya manis sekali. Cheng 11. Aku hanya mengangkat kelopak mataku, terlalu malas untuk mengatakan lebih dari itu, benar-benar tidak tertarik untuk terlibat terlalu banyak dengan rekan kerja. Wah, kebetulan sekali, aku juga tinggal di Cheng 11. Matanya berbinar. Mata yang ditempeli bulu mata palsu 3 lapis itu berkedip. Aku seorang gadis yang baru tiba di Nancheng. Aku takut pulang sendirian di malam hari. Bisakah aku menumpang mobilmu di masa depan? Kita searah sekali. Aku membuka peta dan mencari alamat kompleks yang dia sebutkan. Aku tidak bisa menahan diri untuk mencibir dalam hati. Ini bukan searah, ini benar-benar berlawanan arah. Rumahku berada di ujung Cheng 11. Turun dari jalan layang, belok, dan sampai. Tapi kompleksnya berada di perbatasan Cheng 11 yang dekat dengan kota selatan. Aku harus turun dari jalan layang lebih awal dan terjebak dalam lalu lintas jam sibuk selama lebih dari 40 menit. Aku harus berputar lebih dari 20 km untuk mengantarnya. Aku menarik sudut bibirku. Saat aku hendak menolak secara langsung, dia menangkupkan kedua tangannya dan memasang ekspresi menyedihkan. Mohon Kiangge, anggap saja membantu adik perempuanmu. Oke? Paling-paling aku akan mentraktirmu teh susu. Tatapan rekan kerja lainnya di kantor sudah melayang, dengan sedikit nada menonton pertunjukan yang menarik. Aku benar-benar tidak ingin merusak hari-hari tenang yang akhirnya aku dapatkan, jadi aku hanya bisa memeras 2 kata dari sela-sela gigiku. Baiklah, saat itu, aku tidak melihat dengan jelas kesenangan yang terlintas di matanya, tetapi bahkan dengan jari-jari kakiku, aku tahu bahwa gadis ini di dalam hatinya. Mungkin diam-diam merasa senang. Aku hanya berharap ini hanya masalah sesekali. Sekarang aku berpikir tentang itu, aku benar-benar terlalu naif saat itu. Sejak hari itu, menumpang mobil menjadi operasi tetap Wang Wei. Dia bahkan menjadi lebih buruk. Setiap hari setelah pulang kerja, tanpa menunggu aku membereskan barang-barangku, dia membawa tas Chanel-nya dan berdiri dengan anggun di samping mejaku. Suaranya tidak terlalu keras atau terlalu pelan, cukup untuk didengar seluruh kantor. "Kiangge, aku sudah siap, menunggumu." Oh, jadi. Di tengah riuh renda ejekan dari rekan-rekan, aku hanya bisa memasang wajah masam.
Aku mengambil kunci mobil dan berjalan bersamanya menuju tempat parkir. Yang, mobilmu ini memang agak tua. Tapi lumayan luas juga. Begitu masuk mobil, dia langsung menilai seenaknya. Aku malas menanggapi. Aku hanya ingin cepat mengantarkan berhala ini pergi agar bisa cepat pulang dan minum arak beras buatanku sendiri. Kamu ini sudah ganteng. Badannya juga bagus. Kenapa malah mengendarai mobil butut begini? Dia terus saja mengomel. Manajer Zhang di departemen kita. Saja sudah ganti BMW. Loh, tanganku yang memegang setir tanpa sadar mencengkeram lebih erat. Volkswagen bekas ini adalah mobil pertama yang ayah berikan kepada ibu saat mengandungku dulu. Bagi keluargaku, mobil ini sangat berarti. Kalau bukan karena ingin merasakan kehidupan biasa, mobil ini sudah lama terparkir di garasi rumahku dan berdebu. Selera pribadi, jawabku dingin dengan 3 kata. Nada tidak sabarku sudah sangat jelas. Jangan marah, dong. Aku cuma merasa kamu pantas mendapatkan yang lebih baik. Dia mulai lagi dengan nada bicara yang dibuat-buat. Oh ya, turunkan aku di persimpangan jalan depan saja. Aku tertegun. Persimpangan itu masih berjarak 2 atau 3 kilometer dari rumahnya. Kamu yakin? Yakin? Dong. Teman baikku sudah menungguku makan di sana. Terima kasih untuk hari ini, Yang. Bye-bye. Dia melepaskan sabuk pengamannya. Dengan gesit turun dari mobil, dan dengan sepatu hak tinggi, dia segera menghilang di tengah kerumunan. Dari kaca spion, aku dengan jelas melihatnya berbalik dan naik ke mobil Mercedes-Benz hitam. Tanpa ekspresi, aku memutar arah mobil. Dan kembali bergabung dengan arus lalu lintas yang padat. Hanya untuk mengantarnya ke tempat makan malam yang searah ini. Hari ini aku harus berputar sejauh setengah jam lebih. Sesampainya di rumah, aku menuangkan segelas arak prem buatanku sendiri. Es batu berbenturan di dalam gelas, menghasilkan suara yang renyah. Aku menatap gelas anggur itu dan berpikir serius. Mungkin sudah saatnya mengganti transportasi. Aku suka menyetir, tapi sama sekali tidak ingin menjadi sopir gratis bagi orang lain. Terutama menjadi sopir bagi wanita yang penuh dengan perhitungan seperti itu. Aku membuka ponsel. Dan di aplikasi jual beli barang bekas di kota, aku mengetik 2 kata, sepeda. Pemicu terakhir terjadi pada hari Jumat. Hari itu, perusahaan tiba-tiba memberitahukan tentang lembur. Aku tidak peduli harus menyelesaikan proyek mendesak, toh aku pulang juga sendirian. Dimanapun aku berada sama saja. Jam 9 malam, proyek akhirnya selesai. Semua orang lelah dan lesu, membereskan barang-barang untuk pulang. Wang Wei tentu saja tidak terkecuali. Sekali lagi dia berdiri tepat waktu di samping mobilku. Yang, kamu sudah bekerja keras. Ayo pergi. Aku mengangguk dan mengambil jaketku. Bersama dengannya aku berjalan menuju tempat parkir. Baru saja membuka kunci pintu mobil, dia tiba-tiba menarikku. Tunggu sebentar, Yang. Aku lupa sesuatu di kantor. Tunggu aku sebentar. Aku akan naik dan mengambilnya. Aku melihat punggungnya yang berlari kencang dan menarik napas dalam-dalam. Menekan ketidaksabaran di hatiku, aku bersandar di mobil, mengeluarkan ponsel dan mulai menonton video olahraga. Berpikir untuk menunggunya 10 menit, paling lama 15 menit, dia seharusnya sudah turun. Tapi 10 menit berlalu, 20 menit berlalu, setengah jam sudah berlalu. Masih belum terlihat batang hidungnya. Aku meneleponnya, tidak ada yang menjawab. Api amarah yang tak bernama langsung berkobar. Bukannya aku tidak punya emosi. Hanya saja aku malas berdebat dengan orang lain. Tetapi toleransiku sama sekali tidak berarti bisa dipermainkan orang lain. Aku langsung mematikan telepon, menyalakan mobil, dan menginjak gas. Dengan tegas aku keluar dari tempat parkir. Terserah apa yang terjadi. Terserah dia mau pulang bagaimana. Tidak ada hubungannya denganku. Setelah pulang, mandi, dan berbaring di tempat tidur. Baru aku melihat puluhan pesan WeChat dari Wang Wei. Setiap pesan semakin marah. Yang di mana? Kenapa aku tidak melihatmu setelah aku turun? Kenapa kamu bisa meninggalkanku sendirian di kantor? Keterlaluan. Aku beritahu kamu, kalau terjadi sesuatu padaku hari ini, aku tidak akan melepaskanmu. Aku tidak membalas satupun, langsung memblokirnya. Tapi keesokan harinya, aku mengeluarkannya lagi dari daftar hitam. Aku tahu betul, selama aku masih pergi bekerja dengan mobil, masalah ini tidak akan ada habisnya. Cepat atau lambat dia akan datang mencari masalah lagi. Senin pagi, aku tidak mengendarai mobil. Aku menaiki sepeda ontel yang kubeli seharga 200 yuan dari seorang mahasiswa yang akan lulus. Dengan santai aku mengayuh menuju kantor. Sepeda ini selain belnya tidak kecil. Kemanapun aku pergi, aku merasa sangat nyaman, menyambut angin sepau-sepoi pagi. Hatiku sangat gembira. Inilah kehidupan yang aku inginkan, abaikan saja intrik orang lain. Abaikan hubungan rekan kerja, kehidupan rebahanku, jangan biarkan siapapun mengganggu. Saat aku mendorong sepeda ontel berderit itu, memasuki gedung kantor. Seluruh lobi langsung sunyi, gadis di meja resepsionis baru saja mengangkat kopi untuk minum, melihatku dan kendaraanku. Tangannya gemetar,
Kopi panas tumpah semua ke kemeja putih barunya. Dia tidak sempat membersihkan. Mulutnya terbuka membentuk huruf O, matanya penuh dengan keterkejutan dan kebingungan. Seolah meragukan bahwa dia salah lihat, aku dengan tenang mengangguk padanya, mendorong sepeda langsung menuju lift. Sambil menunggu lift, tatapan dari segala arah, seperti ribuan jarum kecil. Menusuk orang hingga sedikit tidak nyaman, tetapi lebih banyak perasaan lega yang akhirnya terbebas. Begitu masuk kantor, efeknya langsung terlihat, sedetik yang lalu masih dipenuhi dengan suara ketikan keyboard. Kantor yang penuh kecemasan, pada saat aku mendorong sepeda masuk, langsung dibungkam. Semua orang berhenti dari pekerjaan mereka, menatapku dengan tatapan seperti melihat alien, ekspresi itu sangat menarik. Aku mengabaikan semua tatapan, memarkir sepeda di sudut, berjalan ke meja kerjaku dan menyalakan komputer. Tawa yang tidak bisa ditahan, memecah kesunyian, itu adalah Wang Wei. Dia bersedekap, mengenakan sepatu hak tinggi, berjalan dengan angkuh di depanku. Menatapku dari atas ke bawah, matanya penuh dengan penghinaan dan ejekan. Hi He Qiang. Apa maksudmu dengan ini? Bangkrut? Suaranya tidak keras. Tetapi di kantor yang sunyi, setiap kata terdengar dengan jelas, tidak mampu membeli bensin? Wah, sepeda ini, pasti sudah berumur 20 tahun? Dari tempat barang bekas mana kamu mendapatkannya? Dia berdecak 2 kali, penghinaan dalam nadanya tidak disembunyikan. Terdengar beberapa tawa tertahan di sekitar, aku mengangkat kelopak mata, menatapnya dengan acuh tak acuh. Menanggapi seruan negara, perjalanan ramah lingkungan, hemat energi dan pengurangan emisi. Cih, Wang Wei memutar matanya, suaranya meninggi 8 oktav. Berlaga sekali, kalau tidak punya uang ya tidak punya uang, masih mencari banyak alasan. Langsung saja katakan tidak mampu membeli mobil. Seolah-olah ada yang ingin naik Volkswagen jelekmu itu. Hei Qiang, aku beritahu ya. Mulai sekarang jangan bilang aku kenal kamu. Aku malu jadi rekan kerja dengan orang miskin sepertimu. Setelah dia selesai berbicara, dia menggoyangkan pinggulnya kembali ke tempat duduknya. Di kantor, bisikan-bisikan terdengar. Sudah kubilang, seorang pria dewasa mengendarai Volkswagen jelek. Apa yang bisa diharapkan? Wang Wei benar-benar, sebelumnya dia selalu memanggil Kakak Qiang setiap hari. Sekarang dia berbalik lebih cepat dari membalikan buku. Ini bukan berbalik, ini namanya menyadari kenyataan. Siapa yang mau berhubungan dengan pria yang bahkan tidak mampu membeli mobil? Aku memakai headphoneku. Manajer Zhang yang dibicarakan Wang Wei, yang mengganti BMW-nya, bulan lalu masih di pesta ulang tahun ayahku. Sambil mengangkat gelas anggur, dia dengan menyanjung mengucapkan selamat atas kesuksesanku, sekarang jadi begini. Bawahannya malah memarahiku miskin hanya karena aku mengendarai sepeda. Hari-hari ini benar-benar semakin menarik. Aku tidak marah sama sekali. Malah merasa perjalanan bersepeda ini menambah sedikit kesenangan yang tak terduga. Hari-hari bersepeda ke tempat kerja dan pulang. Lebih menyenangkan dari yang kubayangkan. Aku tidak perlu lagi menahan kemacetan jam sibuk. Tidak perlu repot mencari tempat parkir, apalagi menghadapi wajah palsu Wang Wei itu. Sekarang dia melihatku di kantor seperti melihat sesuatu yang kotor, menghindariku. Justru itu yang kuinginkan. Rute bersepedaku juga berubah, tidak lagi melewati jalan utama yang cepat. Melainkan memilih jalan setapak rindang yang melewati kota tua. Di kedua sisi jalan terdapat pohon-pohon sikamor tinggi. Sinar matahari menembus celah-celah dedaunan, membentuk bayangan belang di tanah. Udara dipenuhi aroma rumput dan tanah. Membuat suasana hati sangat nyaman. Di jalan inilah aku menemukan toko harta karun. Itu adalah toko makanan penutup kecil. Fasadnya berwarna putih susu lembut. Ambang jendelanya dipenuhi bunga-bunga yang bermekaran. Nama tokonya adalah Yuchu Dessert. Namanya cukup elegan. Aku menghentikan sepeda. Dan tanpa sadar masuk ke dalam. Toko itu sangat sepi. Hanya ada seorang gadis mengenakan seragam koki putih. Sedang sibuk di balik meja besar dengan membelakangiku. Tubuhnya ramping. Rambut panjangnya diikat di belakang kepala dengan pita sederhana. Memperlihatkan lehernya yang putih dan indah. Aroma krim manis dan roti panggang memenuhi udara. Aku, pria kasar yang tidak pernah menyukai makanan penutup, tanpa sadar menelan ludah. Selamat datang. Gadis itu berbalik dan melihatku, dengan senyum tipis di wajahnya. Saat itu, aku merasa mataku berbinar, seolah seluruh toko kecil itu diterangi. Dia benar-benar cantik, tapi bukan seperti Wang Wei yang mengandalkan riasan tebal untuk menciptakan keindahan. Melainkan kebersihan dan kelembutan yang terpancar dari dalam dirinya, membuat orang merasa nyaman. Matanya seperti berisi mata air jernih, dan ketika dia tersenyum, ada 2 lesung pipit dangkal di pipinya. Sangat menyenangkan. Ada yang bisa saya bantu? Suaranya juga sangat merdu. Seperti mata air pegunungan yang bergemericik. Aku melihat berbagai macam kue di lemari kaca. Baik, yang ini saja. Aku mencari tempat duduk dekat jendela. Segera. Dia datang dengan piring putih kecil. Di piring itu ada sepotong kecil kue mouse. Seluruhnya berwarna putih salju, dihiasi dengan beberapa buah blueberry segar, seperti buah yang tumbuh di tanah bersalju. Terlihat sangat menyenangkan.
Silakan dinikmati. Aku mengambil sendok kecil. Aku mengambil sesendok dan memasukkannya ke dalam mulutku. Dingin dan lembut, dengan aroma susu yang samar. Dan aroma lemon yang segar, langsung meleleh di mulutku. Manisnya pas. Sangat lezat hingga aku tidak bisa menahan diri untuk menyipitkan mata. Aku terkejut dengan kue kecil ini. Aku mendongak. Aku melihat gadis bernama Shen Youchu itu berdiri di belakang bar, dengan fokus mendekorasi kue baru. Sinar matahari sore menembus jendela dan menyinarinya, memberikan lapisan cahaya lembut padanya. Penampilannya yang damai dan indah membuat orang mendambakan. Tiba-tiba aku merasa, bersepeda ke kantor adalah keputusan terbaik yang aku buat tahun ini. Sejak hari itu, Youchu Dessert menjadi tempat nongkrong tetapku setelah bekerja. Aku akan mengendarai sepeda ontelku. Perlahan-lahan menuju toko, memesan sepotong kue segar hari itu, dan duduk di dekat jendela. Sambil menikmati hidangan lezat, aku melihat sosok Shen Youchu yang sibuk. Pemandangan itu membuatku merasa lebih puas daripada hidangan mewah apapun. Dia sepertinya juga sudah terbiasa dengan kehadiranku. Setiap hari ketika dia melihatku masuk, dia akan memberiku senyum hangat. Seperti biasa? Tidak, hari ini coba yang angin musim panas. Kami melanjutkan percakapan singkat dan diam-diam dengan pemahaman bersama, tanpa basa-basi berlebihan. Namun terasa sangat nyaman. Dalam obrolan santai, saya mengetahui bahwa toko ini dijalankan olehnya seorang diri. Mulai dari pengembangan resep, pembuatan, hingga penjualan kue, semuanya dia lakukan sendiri. Sendirian, dia menopang seluruh toko kecil ini. Tidak lelahkah? Saya melihat sosoknya yang sibuk dan tak tahan untuk bertanya, melakukan hal yang kamu sukai. Bagaimana mungkin lelah? Dia menjawab sambil tersenyum sambil membersihkan meja. Lagi pula, saat melihat pelanggan menunjukkan ekspresi bahagia saat memakan kue buatanku, aku merasa sangat puas. Saat dia mengatakan ini, matanya berbinar, sebuah pancaran cinta yang tak terbatas pada kehidupan dan mimpi. Pancaran semacam ini, aku hanya pernah melihatnya bertahun-tahun lalu. Saat pertama kali mengambil alih bisnis keluarga, penuh semangat dan kebanggaan, di mataku sendiri. Kemudian, pancaran ini perlahan-lahan terkikis oleh debu yang tak berujung, laporan keuangan, dan jamuan makan. Bagaimana denganmu? Kamu sepertinya selalu datang tepat waktu. Kesini, katanya. Dia selesai membersihkan meja dan duduk di hadapanku. Dia bertanya setengah bercanda. Karena kue buatanmu enak, jawabku jujur. Hanya karena kue? Dia memiringkan kepalanya dan menatapku, mengedipkan mata dengan nakal. Ada sedikit harapan yang tak mudah terlihat di matanya. Jantungku berdegup kencang tanpa alasan. Melihat matanya yang jernih dan senyum manis di bibirnya. Aku tanpa sadar mengatakan, juga karena orang yang membuat kue ini. Sangat menawan. Setelah mengatakannya, aku menyesal. Bagaimana bisa aku, seseorang yang tegas dan menentukan dalam bisnis, mengatakan kata-kata yang begitu sembrono? Wajah Shen Youchu langsung memerah seperti apel matang. Dia menundukkan kepalanya dan bergumam pelan, mulut manis, lalu bersembunyi di belakang. Bahkan lehernya memerah seperti akan meneteskan darah. Aku melihat telinganya yang memerah dan tak bisa menahan tawa. Ternyata, dalam kehidupan santai ini, selain makanan dan anggur yang lezat, aku juga bisa bertemu pemandangan yang begitu indah. Hubunganku dengan Shen Youchu berubah dalam sebuah insiden tak terduga. Ada lompatan baru, hari itu toko mendapat kiriman baru. Bahan baku red velvet, beberapa karung tepung dan gula, masing-masing karung beratnya 50 jin. Pengantar barang menurunkan barang di depan pintu lalu pergi. Shen Youchu seorang gadis. Sama sekali tidak bisa memindahkannya. Ketika aku tiba di toko, aku melihatnya menggunakan seluruh kekuatannya. Berusaha menyeret sekantung tepung ke dalam toko, akibatnya kakinya terpeleset. Seluruh tubuhnya hampir jatuh. Hatiku menegang, aku melesat maju. Dari belakang dengan mantap menahan pinggangnya. Tubuhnya sangat lembut. Melalui kain tipis, aku bisa dengan jelas merasakan kelangsingan pinggangnya. Dan kehangatan yang terpancar dari kulitnya. Detak jantungku langsung kacau. Hati-hati. Aku memegangnya hingga berdiri tegak, suaraku agak serak. Terima kasih, dia masih terkejut, sudut matanya memerah. Matanya penuh kebingungan. Biar aku saja. Aku melepaskannya. Berjalan ke pintu, membungkuk, dengan satu tangan mengangkat. Sekantung tepung seberat 50 jin dengan mudah memanggulnya ke ruang penyimpanan, lalu karung kedua. Karung ketiga. Hanya dalam 2 menit, beberapa karung bahan baku di depan pintu. Sudah kurapikan dengan rapi di ruang penyimpanan. Latihan kebugaran bertahun-tahun tidak sia-sia. Otot perut six-pack dan garis V bukanlah hiasan semata. Bobot segini bagiku sama saja dengan menjinjing tas kerja lain. Aku menepuk-nepuk debu di tanganku, keluar dari ruang penyimpanan, mendongak. Bertemu dengan mata Shen Youchu yang penuh keterkejutan dan kekaguman itu. Kamu. Tenagamu besar sekali, katanya dengan tergagap, matanya penuh ketidakpercayaan. Suasana hatiku sedang baik,
Aku mengangkat ujung kaosku dan menyeka keringat di dahi. Garis-garis otot perut yang terbentuk karena latihan bertahun-tahun tanpa samar-samar, mata Shen Youchu langsung terpaku. Wajahnya juga memerah, matanya menghindar, tidak berani menatapku. Aku BI. Biasanya berolahraga. Aku sedikit canggung menurunkan pakaianku, menyembunyikan sedikit rasa bangga di hatiku. Luar biasa, kau benar-benar pahlawanku. Kekaguman terpancar di matanya. Matanya berbinar-binar. Untuk berterima kasih padaku, hari itu dia bersikeras mentraktirku makan. Dia menutup tokonya, melepas seragam koki, dan menggantinya dengan gaun putih. Tanpa penutup seragam kerja, aku baru menyadari bahwa tubuhnya sangat bagus. Langsing dan anggun, dengan lekuk tubuh yang indah. Kami pergi ke tempat yang sangat bergaya. Restoran masakan rumahan pribadi. Saat makan, aku mengetahui. Dia adalah anak tunggal, dimanjakan oleh keluarganya sejak kecil. Seorang anak mama sejati. Tetapi dia tidak menyukai jalan yang diaturkan keluarganya untuknya dan bersikeras untuk keluar sendiri. Membuka toko makanan penutup untuk mewujudkan mimpinya. Awalnya, orang tuaku juga menentang. Tetapi kemudian mereka tidak bisa membujukku dan membiarkanku pergi, katanya sambil tersenyum. Matanya penuh kebahagiaan. Mereka sekarang adalah pelanggan paling setia saya. Setiap minggu mereka datang berkali-kali. Aku melihat wajahnya. Penuh kebahagiaan, hatiku sedikit iri. Sama-sama humoris dalam keluarga. Dia hidup begitu nyata dan bahagia, sedangkan aku harus melarikan diri untuk mendapatkan ketenangan sejenak. Lalu, apa pekerjaan keluargamu? Apa pekerjaan keluargamu? Tanyanya dengan rasa ingin tahu. Di depannya. Aku hanya ingin menjadi Hiki yang biasa, bukan putra mahkota grup Yuan Hang. Dia beroh. Tidak bertanya lebih lanjut, hanya diam-diam menambahkan sepotong daging babi rebus kesukaanku ke mangkukku. Makanlah yang banyak, kau telah bekerja keras hari ini. Melihat potongan daging babi rebus yang mengkilap itu, hatiku terasa hangat tanpa alasan. Selama ini, selain keluarga, belum pernah ada orang yang dengan cermat mengambilkan lauk untukku. Dan bertanya apakah aku lelah. Saat itu, aku memiliki pikiran yang kuat. Aku ingin melindungi kemurniannya dan juga ingin memilikinya. Sejak insiden memindahkan tepung. Antara aku dan Shen Youchu ada semacam keintiman yang tak terlukiskan. Dia akan secara khusus menyisakan sepotong kue, vers snow, kesukaanku. Kadang-kadang dia juga diam-diam menyiapkan secangkir susu hangat untukku. Aku juga akan berinisiatif membantunya membersihkan dan bertindak sebagai kasir sementara saat dia terlalu sibuk. Bahkan, aku rela menjadi kelinci percobaannya saat dia mengembangkan produk baru, baik itu kelezatan yang berhasil, maupun masakan mengerikan yang gagal, aku terima semuanya. Para tetangga dan pelanggan lama di sekitar mulai bercanda tentang kami. Setiap kali seseorang berkata, "Xiao Shen, apakah ini pacarmu?" Pria muda ini sangat energik. Shen Youchu akan tersipu dan menyalahkanku dengan tatapan aneh, lalu berbisik, "Bukan. Hanya teman." Sedangkan aku hanya tersenyum. Tidak mengakui atau menyangkal. Aku menikmati perasaan disalahpahami, menikmati suasana halus di antara kami. Suatu hari, aku sedang membantunya memperbaiki oven yang korslet. Dia berjongkok di sampingku, menopang dagunya, dan menatap tanganku tanpa berkedip. "Kekiang, tanganmu sangat indah," tiba-tiba dia berkata. Suaranya lembut. Tulang-tulang tanganku terlihat jelas, jari-jariku ramping. Karena latihan fisik bertahun-tahun, ada urat-urat biru samar di punggung tanganku. Gerakanku memperbaiki sirkuit terhenti. Aku sedikit malu dan berkata, "Benarkah, Hom?" Dia mengangguk, lalu mengulurkan jari rampingnya dan dengan hati-hati menusuk punggung tanganku. Seolah sedang menguji sesuatu. "Bagaimana rasanya menyentuh otot perutmu?" Dia bertanya lagi, suaranya pelan seperti dengungan nyamuk, tetapi pipinya memerah hampir meneteskan darah. Aku tiba-tiba menoleh untuk menatapnya. Dia terkejut olehku, seperti kelinci kecil yang ketakutan. Matanya menghindar, tidak berani menatapku, pipinya langsung memerah. Melihat penampilannya ini, yang polos tapi suka menggoda, hatiku terasa sangat gatal. Aku meletakkan alat di tanganku, menyeka tanganku, lalu meraih tangannya yang belum sempat ditarik kembali, dan langsung menekannya di perutku. Melalui lapisan tipis kaos, dia bisa merasakan dengan jelas kontur keras dan suhu panas di perutku. Tangannya membeku, seluruh tubuhnya juga membeku. Matanya membulat penuh keterkejutan. Aku menunduk, mendekat ke telinganya, menggunakan suara yang hanya bisa kami berdua dengar. Aku merendahkan suaraku dan berkata, "Perasaan seperti ini bisa disentuh selama yang kamu mau. Hanya untukmu asuransi penuh." Begitu aku selesai bicara, wajahnya sedikit memerah. Memerah sampai bisa meneteskan darah. Dia tiba-tiba menarik tangannya dan melompat dari tanah. Dia berkata dengan tergagap, Aku pergi melihat kueku." Lalu dia lari tanpa menoleh ke belakang, bahkan telinganya pun merah. Aku melihat punggungnya yang melarikan diri. Aku menunduk dan melihat detak jantungku yang masih stabil,
dan tempat tertentu yang sudah mulai tidak stabil. Aku tidak bisa menahan tawa pelan. Kelinci putih kecil ini terlalu imut. Terlalu imut sampai membuatku, yang hanya ingin rebahan, tidak bisa menahan diri untuk menyentuhnya secara aktif. Di antara kita, hanya kurang satu kesempatan untuk menembus jendela kertas, dan kesempatan ini akan segera datang. Perusahaan baru-baru ini menerima proyek besar yang cocok untuk kerjasama dengan perusahaan barang mewah Prancis. Seluruh perusahaan bersiaga penuh. Wang Wei bahkan sangat sibuk. Wang Wei sebagai tulang punggung departemen operasional. Tentu saja juga sibuk tanpa henti. Tetapi meskipun dia sibuk, dia tidak lupa di pantry. Untuk pamer kepada rekan-rekan lain. Aduh, tas ini adalah model terbaru yang aku titip dari Prancis. Sulit sekali mendapatkannya, menghabiskan 3 bulan gajiku. Dia memamerkan tas baru. Dengan bangga. Wah, Wang Wei, kamu benar-benar rela. Sahut rekan di sebelahnya. Apanya? Wanita itu harus baik pada diri sendiri. Tidak seperti beberapa orang, bahkan mobil pun tidak mampu lagi. Hidup benar-benar gagal. Dia melirikku dengan maksud tertentu, nadanya penuh penghinaan. Aku sedang mengambil air, malas memperhatikannya. Berdebat dengan orang seperti ini. Benar-benar buang-buang waktu. Oh ya, kudengar kali ini yang bekerja sama dengan kita. Perusahaan Prancis itu, namanya HL, sangat hebat. Jika bisa dilirik oleh direktur mereka, lalu pindah kerja, maka bisa langsung sukses besar. Kata rekan lain dengan wajah penuh kerinduan. Gerakanku mengambil air terhenti. HL, bukankah itu rumahku? Merek yang baru saja diakuisisi sepenuhnya tahun lalu, untuk mengenang cinta ayah dan ibuku. Aku sengaja mengambil inisial nama ayahku, Hijian Kuo, dan ibuku, Li Yuanhua. Hal ini dilakukan dengan sangat diam-diam. Kecuali beberapa orang di tingkat atas grup, dunia luar sama sekali tidak tahu bahwa HL telah diakuisisi oleh grup Yuanhang. Hikiang, apa yang kamu lamunkan? Airnya sudah meluap. Suara Wang Wei yang tidak sabar. Memotong pikiranku, aku menutup keran, membawa cangkir itu. Dan berjalan melewatinya tanpa ekspresi. Dia melihat cangkir di tanganku yang bertuliskan, logo Yuchu Dessert. Dia mencibir, Yuchu Dessert? Toko kue yang rusak. Apa yang bisa bagus? Hikiang, aku menyarankanmu untuk lebih realistis dan mencari pacar yang kaya. Aku melakukan ini untuk kebaikanmu. Dia memasang ekspresi kecewa, lihat dirimu sekarang. Tidak punya mobil, tidak punya rumah, wanita mana yang akan tulus padamu? Kamu hanya menipu gadis-gadis kecil yang belum pernah melihat dunia. Kata-katanya seperti duri yang membuatku merasa sangat tidak nyaman. Shen Youchu di hatiku adalah keberadaan terindah di dunia. Aku tidak akan membiarkan siapapun mencemarinya. Aku tidak berkata apa-apa lagi, berbalik dan pergi. Berbicara satu kata lagi dengan orang seperti ini. Hanya membuang-buang hidupku. Kembali ke tempat dudukku, aku mengeluarkan ponselku. Dan mengirim pesan kepada asisten khusus kuku, yaitu CEO grup Yuanhang di permukaan, Paman Yao. Paman Yao, tolong periksa, siapa penanggung jawab proyek kerjasama antara Sihang Teknologi dan HL? Tidak sampai 1 menit, balasan Paman Yao datang. Tuan muda, proyek ini ditangani oleh Gu Qingyue dari grup Gu. Dia adalah kepala wilayah Asia Pasifik HL. Gu Qingyue, melihat nama ini, aku memijat alisku dengan sakit kepala. Benar-benar hantu yang tidak bisa diusir, Gu Qingyue. Putri dari grup Gu, juga mantan tunanganku yang belum pernah kutemui. Keluarga kami adalah teman keluarga. Kakekku dan kakeknya dulu berjuang bersama. Dan mereka menjodohkan kami sejak dalam kandungan. Aku selalu mencemooh ini. Zaman apa sekarang? Setelah aku kembali dari luar negeri, ayahku menyebutkan beberapa kali, memintaku untuk bertemu dengannya. Dan membina hubungan. Aku sangat kesal, aku langsung pindah dari rumah. Dan memulai rencana berbaringku. Aku tidak menyangka, setelah menghindar ke sana kemari, aku tetap tidak bisa menghindarinya. Kudengar Gu Qingyue ini adalah seorang gila kerja standar, seorang wanita es terkenal di dunia bisnis. Di usia muda, dia menduduki posisi wakil presiden grup Gushi, dan kemudian ditugaskan untuk bertanggung jawab atas bisnis HL, memang orang yang kejam. Saat aku sedang berpikir, pintu kantor terbuka, manajer departemen masuk dengan ekspresi serius. Semuanya, hentikan pekerjaan kalian. Baru saja menerima pemberitahuan. Kepala Wilayah Asia Pasifik HL, Tuan Gu, akan segera datang ke perusahaan kita untuk memeriksa kemajuan proyek. Semuanya bersemangatlah. Jika ada yang membuat kesalahan, jangan salahkan aku karena tidak ramah. Suasana di kantor langsung berubah. Para kolega wanita sibuk merias wajah. Para kolega pria sibuk merapikan pakaian mereka. Mereka semua ingin meninggalkan kesan yang baik di depan toko besar ini. Wang Wei bahkan lebih berlebihan, langsung mengeluarkan 1 set lengkap kosmetik dari tas Chanel-nya. Dia langsung mulai menggambar alis dan eyeliner. Aduh, Tuan Gu adalah idolaku. Cantik dan berbakat. Jika aku bisa bersamanya, kudengar dia masih lajang. Benar-benar kaya dan cantik. Menurut kalian,
Siapa di perusahaan kita yang akan dia lirik? Aku terus melihat kodeku dengan earphone, mengabaikan semua ini. Bagiku, Gu Qingyue hanyalah orang asing yang tidak ada hubungannya denganku. Setelah sekitar 10 menit, ada keributan di depan pintu kantor. Aku tahu. Dia datang. Tapi aku bahkan tidak repot-repot mengangkat kepala. Suara sepatu hak tinggi mengetuk lantai. Semakin dekat dan dekat, akhirnya berhenti di sebelah mejaku. Aroma parfum yang dingin tercium di hidungku, membawa sedikit kesan menjauhkan diri. Manajer Zhang. Inikah lingkungan kerja tim kalian? Terlalu santai. Suara seorang gadis yang dingin. Dengan sedikit kesombongan terdengar. Itu Gu Qingyue, Tuan Gu berkata. Kami akan segera memperbaikinya. Suara manajer Zhang terdengar menjilat dan gugup. Juga, siapa orang yang memakai earphone itu? Mendengarkan musik saat jam kerja. Inikah sikap kerja Qihang Teknologi kalian? Ujung tombak Gu Qingyue langsung mengarah padaku. Aku bisa merasakan tatapan seluruh kantor terfokus padaku. Aku perlahan melepas earphone-ku, mengangkat kepala, dan kemudian aku melihat Gu Qingyue. Dia mengenakan setelan jas hitam yang dibuat khusus, rambut panjangnya disanggul rapi di belakang kepala. Riasan sempurna, tatapan tajam, seluruh tubuhnya memancarkan aura kuat yang membuat orang menjauh. Dia memang cantik, tetapi juga wanita gunung es. Ketika dia melihat wajahku dengan jelas, untuk pertama kalinya muncul sedikit retakan di wajah gunung esnya yang abadi. Pupil matanya menyusut tajam, matanya penuh keterkejutan Gu Qingyue. Hanya berlangsung kurang dari sedetik, dia dengan cepat kembali ke ekspresi sedingin es. Hanya saja di kedalaman matanya, ada sedikit emosi kompleks yang tidak bisa ku mengerti. Siapa namamu? Tanyanya padaku, suaranya masih ringan dan dingin. Tetapi jika didengarkan dengan seksama, kau bisa mendengar sedikit getaran yang tidak kentara. Hi He Qiang. Aku menjawab dengan acuh tak acuh, dengan nada tenang, Hi He Qiang. Dia mengunyah nama ini. Matanya berkedip. Mengapa kau ada di sini? Bekerja. Aku mengangkat mataku, terlalu malas untuk menjelaskan lebih lanjut padanya. Jawabanku membuatnya tersedak. Manajer Zhang di belakangnya dengan cepat mendekat dan menjelaskan dengan ekspresi panik. Presiden Gu, ini spesialis produk yang baru datang di departemen kami, otaknya tidak terlalu bagus. Jangan pedulikan dia. Kemudian dia melotot padaku dengan ganas dan memperingatkanku dengan suara rendah. Hi He Qiang, cepat minta maaf pada Presiden Gu. Aku mengabaikannya. Aku menatap Gu Qingyue dan menarik sudut mulutku, Presiden Gu. Jika tidak ada hal lain, aku akan melanjutkan pekerjaan. Lagi pula, kita tidak bisa menunda kemajuan proyek dengan perusahaan Anda, kan? Aku sengaja menekankan 3 kata, perusahaan Anda, untuk melihat apa reaksinya. Wajah Gu Qingyue memucat sesaat. Dia menatapku dalam-dalam, tidak mengatakan apa-apa. Dia berbalik dan berjalan menuju ruang konferensi. Rapat yang munafik dan panjang dimulai. Gu Qingyue duduk di kursi utama. Dengan aura penuh, dia mengkritik rencana yang dibuat oleh departemen kami dengan kejam. Hal semacam ini, kau berani membawanya untuk kulihat? Apakah otak kalian terjepit pintu? Qihang Teknologi hanya memiliki level ini, seluruh ruang konferensi sunyi senyap. Semua orang dimarahi sampai tidak berani mengangkat kepala, hanya aku yang bersandar di kursi. Mengantuk, semua yang disebut rahasia bisnis dan kesulitan proyek ini. Menurutku, kekanak-kanakan seperti anak kecil bermain rumah-rumahan, asalkan aku menelepon. Tim terbaik Yuan Hang Group akan mengeluarkan 100 solusi yang lebih sempurna dari ini dalam 10 menit. Tapi aku tidak bisa, aku hanya ingin bersantai. Rapat masih berlangsung setengah jalan. Ponselku bergetar, ada pesan dari Shen Youchu, hari ini aku membuat yang paling kamu suka. Tiramisu, aku menyimpankan sepotong untukmu, ingat untuk mengambilnya setelah pulang kerja. Lucu, melihat emoji yang lucu itu, sudut bibirku tanpa sadar terangkat. Semua dan kesabaran langsung menghilang. Baik. Aku membalas sebuah kata. Senyumku ini kebetulan dilihat oleh Gu Qingyue yang sedang berbicara. Ekspresinya langsung berubah suram. Kejam. Dia menyebut namaku. Apa yang kamu tertawakan? Apakah kamu merasa apa yang baru saja kukatakan? Lucu sekali. Semua mata kembali tertuju padaku. Wang Wei bahkan menatapku dengan sinis, menunggu untuk melihat bagaimana aku dihukum oleh Gu Qingyue. Aku menyimpan ponselku. Dengan malas aku berdiri. Tidak, aku hanya teringat beberapa hal yang menyenangkan. Menyenangkan? Gu Qingyue mencibir. Proyek perusahaan sedang mendesak. Kamu masih sempat memikirkan hal-hal yang menyenangkan? Sepertinya kamu tidak terlalu peduli dengan pekerjaan ini. Aku menyarankan agar karyawan seperti ini yang tidak memiliki rasa hormat tim dan sikap kerja yang buruk harus segera dipecat. Wang Wei adalah orang pertama yang melompat keluar untuk mendukung. Gu Zong benar, Hi He Qiang biasanya bermalas-malasan di perusahaan dan bermain-main saat bekerja. Juga karena tidak punya uang untuk membeli mobil, dia datang bekerja dengan sepeda butut, yang sangat memengaruhi citra perusahaan kita. Orang seperti ini seharusnya sudah lama dipecat. Manajer Zhang juga dengan cepat mengangguk dan membungkuk. Ya,
Ya, apa yang dikatakan Guzong benar, aku akan segera mengurus pengunduran dirinya. Aku melihat sekelompok badut ini. Merasa lucu dan membosankan. Tepat pada saat ini, pintu ruang rapat tiba-tiba didorong terbuka dari luar. Yang masuk adalah Youshu, CEO Yuan Hang Group. Orang yang masuk dari luar adalah Youshu, CEO Grup Yuan Hang. Orang kepercayaan terbaru ayahku, seorang tetua yang melihatku tumbuh dewasa. Hari ini, dia mengenakan setelan jas yang dipesan khusus yang rapi. Rambutnya disisir dengan sempurna, meskipun berusia lebih dari 50 tahun. Semangatnya masih kuat, auranya sangat kuat sehingga orang tidak berani menatapnya langsung. Begitu dia muncul, udara di seluruh ruang rapat tampak membeku. Sanjungan di wajah manajer Zhang seketika berubah menjadi ketakutan. Yo, Direktur Yo, mengapa Anda ada di sini? Status Paman Yo di dalam grup bahkan lebih menakutkan daripada ayahku. Satu kata darinya. Bisa menentukan hidup dan mati perusahaan kecil seperti Qihang Technology. Gu Qingyue juga terkejut. Dia jelas tidak menyangka akan bertemu Paman Yo di sini. Dia dengan cepat berdiri, merapikan pakaiannya, dan memaksakan senyum yang sopan di wajahnya. Paman Yo, lama tidak bertemu. Mengapa Anda ada di sini? Sapaannya membuat orang-orang di kantor menarik napas dalam-dalam. Mampu memanggil Direktur Yo dengan sebutan, Paman Yo, latar belakang Direktur Gu ini terlalu dalam. Tatapan Wang Wei pada Gu Qingyue menjadi lebih kagum dan fanatik. Tapi Paman Yo hanya melirik Gu Qingyue dengan acuh tak acuh, bahkan tidak menyapanya. Tatapan tajamnya menyapu seluruh ruang rapat, lalu, di bawah tatapan terkejut, bingung, dan ketakutan semua orang, dia langsung berjalan ke arahku. Dia berjalan di depanku dan berhenti. Lalu melakukan tindakan yang membuat mata semua orang hampir keluar dari rongganya. Dia menghadapku dan membungkuk dengan hormat. Tuan muda, mengapa Anda ada di sini? Suaranya membawa sedikit kecemasan dan perhatian yang tidak kentara. Jika Anda ingin merasakan kehidupan, beritahu saya saja. Mengapa harus menderita di tempat kecil seperti ini? Jika Tuan Besar tahu, dia pasti akan mengulitiku hidup-hidup. Seluruh ruang rapat menjadi sunyi senyap. Semua orang terpana. Mulut manajer Zhang terbuka. Cukup lebar untuk memasukkan telur. Keringat dingin mengalir di dahinya. Senang di wajah Wang Wei langsung membeku. Lalu perlahan digantikan oleh ketakutan dan ketidakpercayaan. Wajahnya sepucat kertas. Sedangkan Gu Qingyue, wajah gunung esnya yang tidak pernah beria akhirnya retak sepenuhnya. Dia menatapku dengan saksama, lalu melihat Youshu yang sangat hormat kepadaku. Matanya dipenuhi dengan guncangan dan kebingungan yang mendalam, seolah pandangan dunianya yang telah dibangun selama lebih dari 20 tahun terakhir runtuh pada saat ini. Aku melihat ekspresi mereka yang beragam, dan menghela napas dalam hati. Yah, kehidupan santai saya, hari ini benar-benar berakhir. Aku menggosok pelipisku yang sakit, dan berkata kepada Youshu dengan sedikit tak berdaya. Youshu, mengapa kamu datang? Tuan muda, jika saya tidak datang, Anda akan diganggu sampai mati oleh sekelompok orang buta ini. Youshu tampak khawatir, lalu tiba-tiba berbalik, tatapan tajamnya menyapu manajer Zhang dan Wang Wei. Jadi kalian yang ingin memecat tuan muda kami? Suaranya tidak keras, tetapi seperti pisau dingin, menggores hati setiap orang. Manajer Zhang jatuh berlutut dengan bunyi gedebuk. Kakinya lemas dan langsung duduk di tanah, menjelaskan dengan tidak jelas, Yo, Direktur Yo. Saya tidak tahu dia adalah tuan muda. Keringat dingin membasahi kemejanya, Wang Wei bahkan lebih ketakutan hingga seluruh tubuhnya gemetar, bibirnya bergetar. Dia tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun, tatapannya ke arahku dipenuhi dengan ketakutan dan keputusasaan. Dia memutar otaknya tetapi tidak mengerti. Bagaimana bisa si miskin yang selalu dia remehkan dan permalukan tiba-tiba berubah menjadi pewaris grup Yuan Hang yang selalu ingin dia panjat dalam mimpinya. Tidak tahu? Youshu mencibir, tidak tahu berarti bisa seenaknya menghina karyawan biasa. Apakah Qihang keji mengelola perusahaan seperti ini? Saya salah, Direktur Yo, saya benar-benar salah. Manajer Zhang berlutut dan bersujud memohon ampun. Aku malas melihat tingkah laku buruk mereka, mengambil ponsel di atas meja, dan berjalan ke samping untuk menelepon ayahku. Anak nakal, kamu masih tahu cara meneleponku. Jika kamu tidak muncul lagi, aku akan melapor ke polisi. Di ujung telepon sana, terdengar raungan ayahku yang penuh semangat. Aku baik-baik saja, aku sedang menangani sedikit masalah di Qihang, kataku dengan santai. Masalah kecil? Youshu sudah memberitahuku, kamu dimarahi sebagai orang miskin dan akan dipecat. Ini sudah keterlaluan, anak Hijiangwo. Bisa menerima perlakuan seperti ini? Amarah ayahku semakin besar. Baiklah, sudah, aku sedang bersiap menyuruh Youshu membereskan kekacauan itu, tapi tak kusangka kau ada di sana. Baik, aku menutup telepon dan berjalan ke hadapan Gu Qingyue. Dia masih terpaku di tempatnya, wajahnya pucat, matanya kosong. Proyek HL,
Kau tidak perlu mengurusnya lagi, kataku dengan nada yang tak terbantahkan. Mulai sekarang, aku yang akan mengambil alih. Lalu, di depan semua orang, aku menelepon kantor pusat HL Prancis. Aku menggunakan bahasa Prancis yang fasih. Dengan jelas menunjukkan beberapa celah fatal dalam proposal proyek dan memberikan solusi konkret. Seluruh prosesnya kurang dari 5 menit. CEO Global HL sangat menghormatiku. Berkali-kali mengatakannya, sikapnya sangat hormat. Setelah menutup telepon, aku melempar ponselku ke atas meja, menatap orang-orang yang tercengang. Sekarang, apakah ada pertanyaan? Tidak ada yang berani berbicara. Seluruh ruang rapat sunyi senyap. Aku berjalan ke hadapan Wang Wei. Dia ketakutan dan mundur sedikit. Matanya penuh permohonan. Bukankah kau bilang, hidupku akan begini begitu saja? Aku menatapnya. Mataku dingin. Aku beritahu kau sekarang, mulai besok, kau tidak perlu masuk kerja lagi. Lalu, aku berhenti sejenak. Nada bicaraku tidak ada kehangatan sama sekali. Seluruh Nancheng, semua yang berhubungan dengan Yuan Hang Group, perusahaan yang memiliki hubungan bisnis tidak akan mempekerjakanmu. Kau bisa mencobanya. Mata Wang Wei langsung kehilangan semua cahayanya. Seluruh dirinya seperti kehilangan jiwa. Terduduk lemas di tanah. Baginya, ini lebih menyakitkan daripada membunuhnya secara langsung. Nama baik dan keuntungan yang paling dia hargai, dihancurkan total oleh satu kalimatku. Terakhir, pandanganku tertuju pada Gu Qingyue. Mengenai kita. Aku menatapnya, mengucapkan setiap kata dengan jelas dan tegas, perjanjian pernikahan yang menggelikan itu tidak pernah terjadi. Aku senang, di antara kita tidak ada hubungan apapun. Setelah selesai berbicara, aku tidak lagi melihat wajahnya yang pucat. Mengambil jaketku dan diam-diam berjalan keluar dari ruang rapat. Sebentar. Aku tidak ingin tinggal di tempat ini lagi. Hanya ingin cepat bertemu cahayaku, makan tiramisu yang sangat aku idam-idamkan. Saat aku keluar dari gedung kantor, lampu-lampu kota sudah mulai menyala. Aku tidak pergi ke tempat parkir, melainkan langsung menuju sepeda ontel yang terparkir di sudut. Paman Yo mengikutiku di belakang. Dengan ekspresi ragu-ragu, "Tuan muda, bagaimana kalau saya antar saja?" Sepeda ini, tidak perlu. Aku menaiki sepeda, aku ada urusan, tapi pihak tuan besar. Katakan padanya, aku baik-baik saja, jangan kirim orang lagi untuk menggangguku. Kalau tidak, aku akan benar-benar lari ke luar negeri, dan membuatnya tidak bisa menemukanku seumur hidup. Aku mengucapkan kalimat ini. Mengayuh pedal, bergabung dengan arus lalu lintas jam pulang kerja, di belakang. Paman Yo menghela napas tak berdaya, tertinggal jauh di belakangku, aku mengayuh dengan cepat. Hatiku merasakan kelegaan yang belum pernah kurasakan sebelumnya, aku tidak berpura-pura lagi, sudah saatnya membuka diri. Sesekali bergaya sekali, rasanya lumayan juga, beberapa belas menit kemudian. Aku berhenti di depan Yuchu Dessert, di dalam toko masih menyala lampu hangat, melalui jendela kaca. Aku melihat Shen Youchu, sedang duduk di belakang meja bar, menopang dagunya. Matanya melihat ke arah pintu, seolah-olah sedang menunggu seseorang. Hatiku seketika melembut, aku mendorong pintu, lonceng di pintu mengeluarkan suara dering yang renyah. Kamu datang? Shen Youchu melihatku. Matanya berbinar, segera melompat turun dari kursi, berlari ke arahku. Dengan senyum manis di wajahnya, aku kira kamu tidak datang hari ini. Ada urusan mendadak di kantor. Tertunda, aku menjelaskan sambil tersenyum, mengulurkan tangan mengacak-acak rambutnya. HMPH, sebagai hukuman kamu harus menghabiskan semua tiramisu ini. Dia mengerutkan bibirnya, dari dalam lemari pendingin di belakangnya, mengeluarkan piring kecil yang cantik. Di dalam piring ada tiramisu kesukaanku, di atasnya juga ditaburi bubuk coklat dengan bentuk senyuman yang lucu. Terlihat jelas bahwa dia membuatnya khusus. Aku duduk di tempat biasa, mengambil sendok, menggali suapan besar dan memasukkannya ke dalam mulut, rasa familiar yang harum dan kaya, seketika menyembuhkan semua kelelahan dan kekesalanku. Shen Youchu duduk tepat di depanku, menopang dagunya dengan kedua tangan, menatapku dengan mata menyipit dan tersenyum. Enak, kataku dengan tulus. Yang terbaik di seluruh dunia. Dia sedikit malu dengan pujianku, pipinya memerah samar. Ngomong-ngomong, kamu tadi bilang ada urusan di perusahaan, tanyanya dengan prihatin. Sudah selesai, aku mengangguk. Aku tidak ingin membuatnya khawatir, juga tidak ingin menyebutkan hal-hal buruk itu. Itu bagus. Dia menghela napas lega, lalu seolah teringat sesuatu, mengeluarkan kotak hadiah yang dikemas dengan indah dari bawah meja bar. Ini untukmu. Apa ini? Aku sedikit terkejut. Coba kamu buka, matanya penuh harapan. Aku membuka kotak hadiah itu. Di dalamnya ada kemeja putih baru, teksturnya lembut dan pengerjaannya bagus. Terlihat sangat nyaman. Aku melihat saat kamu memperbaiki oven terakhir kali. Bajumu kotor, jadi aku berinisiatif membelikanmu satu. Dia menjelaskan dengan sedikit gugup, kedua tangannya tanpa sadar saling meremas. Aku tidak tahu apakah kamu menyukainya.
Jika kamu tidak suka, aku bisa menukarnya. Aku melihat ke meja di tanganku. Dan juga menatap matanya yang penuh harapan, tapi juga membawa sedikit kecemasan. Hatiku seperti ditabrak sesuatu dengan keras. Arus hangat langsung menyebar ke seluruh tubuhku. Selama ini aku hidup. Tidak pernah ada orang yang memperhatikan hal kecil seperti bajuku kotor, juga tidak pernah ada orang yang karena hal kecil ini secara khusus menyiapkan hadiah untukku. Hanya dia yang menaruh setiap gerakanku di dalam hatinya. Aku meletakkan sendok di tanganku, berdiri, berjalan menghampirinya. Dia terkejut dengan tindakanku dan tanpa sadar mundur selangkah. Aku tidak memberinya kesempatan untuk mundur, mengulurkan tangan, dan menariknya ke dalam pelukanku. Memeluknya erat-erat. Shen Youchu. Aku memanggil namanya, suaraku sedikit bergetar karena kegembiraan. Aku menyukaimu, bukan karena kuemu, bukan karena penampilanmu. Hanya menyukai dirimu apa adanya, menyukai kebaikanmu, menyukai kemurnianmu, menyukai semangatmu terhadap kehidupan. Maukah kamu menjadi pacarku? Orang di pelukanku membeku, lama sekali aku baru merasakannya. Ada dua lengan lembut perlahan, hati-hati melingkari pinggangku. Kemudian, sebuah suara kecil dengan nada bergetar. Terdengar di dadaku, aku bersedia. Aku dan Shen Youchu bersama. Hidupku yang santai berubah dari satu orang menjadi dua orang, dengan dua kali lipat manis dan hangat. Aku tidak pindah kembali ke pusat kota. Villa yang bisa menampung seluruh armada kapal induk, tetap tinggal di apartemen kecil sewaanku. Aku juga tidak mengganti sepeda ontelku, tetap setiap hari menjemput Shen Youchu berangkat dan pulang kerja. Pagi, aku memboncengnya melewati jalan kecil linging. Dia bersenandung pelan di kursi belakang. Kedua tangannya erat melingkari pinggangku, pipinya menempel di punggungku, hangat dan menenangkan. Malam, aku menemaninya menutup toko, lalu bersama pergi ke pasar membeli bahan makanan, pulang membuat makan malam yang mewah. Meskipun kadang-kadang masakannya gosong, tapi kami tetap makan dengan lahap. Kami akan meringkuk di sofa menonton film lama. Dia akan bersandar di bahuku, memegang seember popcorn, saat terharu dia akan meraih tanganku dan menyeka air mata. Dia akan mengintip saat aku berolahraga, diam-diam mengamati dari samping, saat aku tidak memperhatikan dia akan menyentuh ototku. Kemudian, seperti anak kecil yang mencuri permen, dia tersenyum puas. Aku memberinya panggilan khusus. Kue kecil, karena dia seperti kue yang dibuatnya, manis sampai ke hatiku. Dia memanggilku kader tua, karena aku selalu suka meneliti kesehatan dan membuat arak, hidup seperti kakek pensiunan. Hidup sederhana, tapi penuh dengan manis yang ada di mana-mana. Tentu saja. Kadang-kadang ada beberapa gangguan kecil, misalnya, Gu Qingyue pernah mencariku. Tepat di depan toko kue. Hari itu dia tidak mengenakan setelan kerja, tapi pakaian kasual. Wajahnya juga tidak sedingin biasanya, terlihat sangat lelah. Hihe Qiang, bisakah kita bicara? Suaranya mengandung sedikit kelelahan. Aku sedang membantu Shen Youchu mengganti bunga di depan pintu, mendengar itu aku bahkan tidak menoleh. Aku tidak punya apa-apa untuk dibicarakan denganmu. Aku hanya ingin tahu, kenapa? Dia ragu-ragu. Menatapku dengan tatapan rumit, kenapa meninggalkan warisan triliunan dan datang ke sini menjadi karyawan kecil? Mengapa kau menolak wanita bisnis yang hebat seperti dirimu, dan malah memilih gadis biasa penjual kue? Aku berbalik. Langsung menusuk pikirannya. Gu Qingyue, kau dan aku tidak pernah berada di dunia yang sama. Yang kau kejar adalah kekuasaan, status, dan perasaan superior, sedangkan yang kuinginkan hanyalah kehidupan yang tenang dan damai, dulu dan sekarang. Aku menunjuk ke toko, Shen Youchu yang sedang serius membuat kue, tanpa sadar menunjukkan senyum lembut. Dia adalah ketenanganku, jadi, jangan ganggu kami lagi. Setelah selesai berbicara, aku berbalik dan kembali ke toko, menutup pintunya. Menjauhkan dia dan urusan dinginnya sepenuhnya. Aku melalui jendela kaca. Melihatnya berdiri di depan pintu untuk waktu yang lama, akhirnya pergi dengan linglung. Sejak saat itu, dia tidak pernah muncul lagi. Adapun Wang Wei, aku kemudian mendengar gosip dari rekan kerja di perusahaan. Setelah dipecat, dia tidak menyerah, mengirimkan resume ke berbagai perusahaan di Nancheng, tetapi semuanya ditolak tanpa terkecuali. Baru saat itulah dia tahu bahwa kata-kataku saat itu bukanlah lelucon. Satu kata dari pewaris Yuan Hang Group. Cukup untuk memblokir seluruh mata pencaharian orang biasa di kota ini. Kudengar dia kemudian kembali ke kampung halamannya dengan malu. Hidupnya tidak bahagia, tapi itu semua tidak ada hubungannya denganku, duniaku. Hanya ada matahari, makanan penutup, dan kue kecil kesayanganku. Suatu hari, Shen Youchu tiba-tiba berkata kepadaku dengan misterius, "Kader tua, aku akan menunjukkan sesuatu padamu." Dia mengeluarkan ponselnya, membuka sebuah album, di dalamnya ada foto lama yang menguning. Di foto itu ada dua anak kecil berusia 7 atau 8 tahun, anak laki-laki mengenakan jas kecil, dengan ekspresi keren. Anak perempuan mengenakan gaun putri, memegang es krim yang hampir meleleh, menangis terseduh-seduh. Dan anak laki-laki itu, meskipun tampak tidak sabar,
tetap mengulurkan tangannya. Dengan canggung membantu menyeka air mata anak perempuan itu. Ini, aku menatap anak laki-laki familiar di foto itu, tertegun. Apakah kau ingat, 20 tahun lalu, kau dan ayahmu pergi menghadiri pesta ulang tahun seorang paman? Ada seorang gadis kecil yang es krimnya jatuh, menangis tanpa henti. Kau memberikan es krimmu sendiri padanya. Shen Youchu tersenyum menatapku, matanya berbinar. Seolah menyimpan bintang. Ingatanku seketika tertarik kembali ke masa kecil yang jauh, seolah memang ada kejadian seperti itu. Gadis kecil itu adalah aku. Shen Youchu menunjuk dirinya sendiri, tersenyum seperti kucing yang berhasil mencuri ikan. Jadi, bukan kamu yang pertama kali bertemu denganku, tapi aku yang menunggumu selama 20 tahun. Aku menatapnya, hatiku bergejolak hebat. Ternyata, semua pertemuan bukanlah kebetulan, melainkan reuni yang telah ditakdirkan sejak lama. Aku tidak bisa menahan diri lagi. Aku langsung menariknya ke dalam pelukanku, menunduk, dan mencium bibirnya dengan ganas. Bibirnya lembut, manis, dengan aroma krim. Membuat orang mabuk kepayang. Di luar jendela, sinar matahari sangat indah. Angin sepal-sepal tidak panas. Kehidupanku yang santai sepertinya tidak terlalu santai. Melainkan penuh dengan berbagai kejutan manis yang tak terduga. Perasaan ini, benar-benar bagus. Selesai.